Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel pendidikan. Kali ini kita akan membahas tentang transmisi manual, yang dimana kemarin sudah dijelaskan transmisi manual sebagian, dan kita akan lanjutkan ke pertemuan yang berikutnya, yaitu pertemuan yang sekarang. Oke, ini mengulas yang kemarin. Fungsi dari transmisi adalah memperbesar momen puntir atau torque pada waktu start ataupun mendaki. Yang kedua, memundurkan kendaraan. Prinsip kerjanya yaitu merubah kecepatan putar mesin dengan cara menggunakan transmisi roda gigi. Jadi di sini nanti ada perbandingan gigi rasio A, B, C, D sampai dengan E. Jadi tolong diperhatikan supaya tidak ketinggalan untuk mata pelajaran PSBT, terutama di transmisi. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Ini yang kita bahas yang kemarin, itu komponen-komponen transmisi. Yang saya ambil adalah Suzuki Karimun. Hampir sebagian besar komponennya sama, cuma tata letaknya saja yang berbeda. Untuk komponen ini kita akan lanjut ke fokus kepada sinkromes, mulai dari fungsinya sampai hingga ke pengukurannya. Nah, ini kita lanjut ke fungsi sinkromes. Yang pertama seperti yang ada di layar, yaitu menyamakan atau mensinkronkan putaran poros output transmisi dengan putaran gigi kecepatan yang dikerjakan pada saat perpindahan gigi transmisi. Jadi kemarin secara simpelnya ini adalah kopling daripada transmisi manual. Itu yang kedua, yaitu mempermudah perpindahan gigi transmisi sehingga tidak mengeluarkan bunyi-bunyi yang kurang nyaring. Yang ketiga yaitu memperlembut perpindahan gigi transmisi. Ini juga sama. Jadi apabila transmisinya agak berbunyi atau di bawah jok agak berbunyi, itu biasanya antara sistem koplingnya, kampasnya yang sudah aus. Yang kedua yaitu adalah sinkromes daripada transmisi ini. Yang keempat yaitu perpindahan gigi transmisi dapat dilakukan saat mobil berjalan, jadi nggak perlu berhenti. Jadi kita bila ingin memindah gigi, selain menginjak kopling, maka kita akan memasukkan gigi transmisi. Apabila sinkromesnya ini bermasalah, maka untuk memasukkan gigi transmisi akan terasa berat. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini adalah contoh dari gigi transmisi yang sinkromes. Ada sinkromes constant mesh punyanya Mitsubishi Fuso, itu tipenya ada 6 speed. Untuk yang punyanya Nissan itu tipenya CDA6X2 atau CWA6X4, itu ada 5 speed dan sebagainya. Nah, ini adalah tata letak atau fungsi dari transmisi. Kenapa di mobil-mobil yang sekarang itu daripada penggerak depan lebih tren dari penggerak belakang? Karena momennya akan lebih ringan. Ibarat kita mendorong gerobak sama menarik gerobak, itu akan lebih ringan untuk menarik gerobak. Oke, ini adalah perhitungan daripada gigi transmisi mundur, dan yang ini adalah perhitungan gigi transmisi saat kita maju. Oke, kita oret-oret sedikit. Di sini ada kesimpulan atau kita bisa tarik hikmahnya. Untuk transmisi ini kita lanjut.
Untuk ini adalah input shaftnya. Jadi di sini adalah input shaftnya, ini akan ditandai oleh A. Setelah itu ini adalah counter gear. Jadi yang saya garis warna biru ini adalah counter gear. Gitu aja ya, counter gear. Nah, setelah gigi A maka itu langsung ke yang B. Setelah itu yang C, gigi C, counter C ini dinamakan C, dan yang selanjutnya adalah D sehingga akan output. Jadi permisalkan seperti ini, gigi A ini ada 36, gigi B ini ada 41, gigi C ada 17, dan gigi D nya ini ada 52. Maka nanti ketemu, kita tinggal masukkan B per A, maka 41 per 36 dikalikan D per C, 52 dikalikan C. Kita lanjut di sini, nanti ketemunya 41 dikali 52 dibagi, ini 17 ya, dibagi 36 dikali 17. Kita lanjut tadi berapa? Yang A nya sama dengan 36, yang B nya tadi 41, D nya 52, dan ini 17. Nah seperti ini kan, maka nanti ketemu 41 per 36 dikalikan 52 per 17. Dan nanti seperti ini ya, 41 per 36 dikali 52 per 17. Oke, nanti hasilnya ini sama dengan 1800. Enggak full screen, sorry, hasilnya nanti 1872 per 697. Berarti nanti ketemu 2,685, atau kita simpelkan menjadi 2,69. Jadi nanti ini cara pembacaannya ketemunya 2,69 ini 1 dibanding 2,69. Untuk 1 ini adalah input in, dan 2,69 ini adalah outputnya. Jadi nanti inputnya dari engine, outputnya ini menuju ke propeller, Jadi ini secara simpelnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan dilanjutkan ke kolom komentar ya. Kita next. Oke, ini adalah diagram transmisi mulai dari gigi percepatan 3, 4, 5,
dan 6 yang pada umumnya di Indonesia. Untuk yang kita akan pelajari nanti itu ada di sini. Nah, kita nanti akan pelajari di sini. Tolong diingat tuas sifoknya ini, seperti yang saya kemarin, nanti bisa menemukan ini. Dan garis tengah ini adalah hub slipnya. Jadi nanti bisa menentukan gigi 1, 2, dan 3, 4, serta 5 dan mundur. Oke, ini adalah pemasangan sinkromes, maka jangan sampai terbalik sinkromesnya. Untuk yang pertama di sini perlu diperhatikan, ini ada key spring dan shifting key. Untuk yang selanjutnya ini ada hub slip, ini slip hub. Jadi saya tandai H dan S. Ini shifting key dan key spring. Jadi nanti pemasangannya jangan sampai kebalik ya. Jadi shifting key dulu ini dimasukkan ke dalam sini, dalam hub slip, terus dikunci lagi dengan slip hub ini. Oke, itu adalah cara untuk pemasangannya. Kita masuk ke teknik pemeriksaan sinkromes. Ada beberapa untuk pemeriksaan. Untuk khususnya sinkromes ini ada 3, yaitu pengukuran celah antara ring sinkromes dengan seat gear gigi kecepatan. Yang kedua yaitu pengukuran lebar coakan pasak. Yang ketiga pemeriksaan gigi ring sinkromes. Jadi untuk 1, 2, 3 ini nanti akan saya tunjukkan dengan gambar. Untuk yang pertama ini pengukuran celah ring dan gear. Pengukuran celah ring dan gear ini yang diukur adalah celahnya ini yang saya garis merah ini. Nah, itu pengukuran celahnya. Untuk standarnya ada di sini, silahkan dicatat, siapa tahu nanti dibutuhkan waktu saat praktek. Jadi apabila kurang dari 0,1 maka itu sudah tidak standar, atau ini batas limitnya ada di sini. Nah, ini batas limit. Maka batas yang paling rapat ya, paling rapat itu adalah 0,5 mm ya. Jangan lupa itu satuan kita untuk otomotif. Jadi celahnya tidak boleh terlalu lebar, nggak sampai sentimeter kalau otomotif. Kita lanjut ke pemeriksaan yang kedua. Selanjutnya yang kedua yaitu mengukur lebar coakan pasak. Jadi yang diukur nanti sinkromes itu bulat seperti ini, nanti di tengah-tengahnya sini antara ini itu ada coakan. Nah, coakan inilah yang diukur untuk lebar B dan C. Jadi B dan C ini beda. Ini dari arah input, ini ke arah outputnya. Jadi biasanya yang ini, yang saya lingkari merah ini, itu diameternya lebih besar. Untuk yang saya lingkari biru ini, diameternya lebih kecil cenderung. Maka untuk celah lebarnya juga harus sekian. Kalau lebih maka sinkromes dinyatakan aus. Kita lanjut pemeriksaan yang berikut. Nah, ini pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan celah ring sinkromes. Ini yang ada fotonya. Jadi celahnya ini menggunakan fuller alatnya. Nanti tadi berapa limitnya? 0,5 mm.
ini yang paling tipis. Untuk giginya sendiri, gigi Synchromesh, untuk gigi Synchromesh itu dilihat secara kasat mata, ini adalah giginya. Jadi memang tidak semua ada giginya. Synchromesh itu giginya ada yang cacat atau tidak, biasanya giginya seperti ini. Giginya, nah biasanya kalau cacat itu sininya akan aus, atau antara giginya ini juga aus, ada yang berbeda atau pecah gitu. Untuk penglihatan gigi Synchromesh seperti itu. Nah, yang kita akan bahas selanjutnya adalah ini, kerusakan-kerusakan yang biasanya terjadi pada transmisi manual. Yang pertama ini ada keausan poros pemindah ya, bukan porok, poros pemindah. Jadi poros pemindah itu ini di sini atau tuas. Yang kedua adalah ring Synchromesh tadi. Yang ketiga adalah bearing. Ini next untuk video pertemuan selanjutnya. Yang keempat adalah keausan mekanisme gigi pemindah. Jadi gigi pemindahnya ada yang aus tidak. Jadi nanti kita ketahui dengan rasio, gigi rasio. Untuk yang kelima yaitu keausan gigi-gigi roda. Gigi ini maksudnya counter gear ya, ground gear. Jadi ini counter gear. Yang kelima adalah counter gear CG sebenarnya. Untuk yang keenam ini adalah seal poros. Seal poros biasanya letaknya di sini, di input sama output ini, terus sama penutupnya sini. Jadi sealnya itu ada yang bocor atau tidak. Untuk gasket ada dua, ada satu di sini, terus sama di sini, di sivoknya sini. Itu gasketnya ada yang bocor enggak, karena apa? Yang ke-6 dan ke-7 ini di dalam transmisi sendiri itu ada pelumas oil. Jadi setiap berapa kilometer itu nanti akan diganti olinya. Jadi untuk gasket ini juga sangat pengaruh sama kinerjanya transmisi, karena kalau bocor transmisi tidak ada pelumasnya maka gigi akan mudah untuk rusak. Jadi untuk itu kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada ini bearing, ada keausan mekanisme pemindah gigi, ada keausan gigi roda, kebocoran seal poros sama kebocoran gasket. Jadi untuk yang saya coret ini sudah terlewatkan, tinggal ada 7 target kita. Untuk saya target insyaallah 2 minggu atau 3 kali pertemuan lagi transmisi ini yang manual sudah beres, kita ganti ke yang otomatis. Oke, cukup sekian. Apabila ada pertanyaan silakan tinggalkan di kolom komentar. Apabila ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.